Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Player yang Regresi, atau judul aslinya Real Life Player. Ini merupakan video part ke-22 dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Yunha terus berusaha untuk melepaskan cekikan dari Janko. Karena kalau apabila dia terus berada di dalam situasi ini, maka Yunha dapat dipastikan akan segera mati. Yunha harus bisa melepaskan dirinya bagaimanapun caranya. Dan yang paling gawat adalah Yunha saat ini sudah hampir kehabisan nafasnya. Untung saja tak selang berapa lama, Julieta pun mulai turun dari mobil dan berteriak kepada Janko untuk berhenti dan melepaskan anak itu. Julieta kembali mengungkit janji mereka bahwa bukankah mereka telah berkata sebelumnya kalau mereka tidak akan melukai orang-orang yang Julieta kenal. Mendengar Julieta berteriak seperti itu, Albert pun langsung melirik tajam ke arah Julieta. Dan mendengar Julieta mengatakan untuk tidak melukai orang-orang yang dia kenal, membuat Janko tersadar kalau apakah bocah ini merupakan orang yang dikenalnya. Janko tentu semakin dibuat kesal dan mencekik Yunha dengan lebih keras lagi. Hal itu tentu membuat Julieta kembali meminta kepada Janko untuk berhenti mencekik bocah tersebut. Julieta di sini berbohong kalau bocah itu hanyalah seorang bocah biasa. Maka dari itu, Janko pun dimintai olehnya untuk melepaskan dia. Janko yang sudah menyadari kebohongan dari Julieta malah balik memberitahukan fakta kepadanya. Kalau berdasarkan dari pengalaman Janko sendiri, bahwa dia harus membunuh orang-orang seperti bocah ini karena telah berani ikut campur ke dalam masalahnya seefektif yang ia bisa. Mendengar perkataan dari Janko itu, membuat Albert yang ada di depan Julieta kemudian mulai menegurnya dan menyuruhnya untuk berhenti. Ditegur oleh Albert membuat Janko cukup tertegun. Dia pun akhirnya melepas Yunha sembari mengecek Albert dan Julieta sebagai para bajingan yang berhati lemah. Janko mengerti permintaan dari Albert, dan Yunha kini sudah terlepas. Yunha yang sudah terlepas hanya bisa duduk di tanah sembari masih batuk-batuk. Janko hanya melirik sebentar ke arah Yunha dan kembali pergi menghampiri mobilnya. Melihat Yunha yang masih batuk-batuk, membuat Julieta menjadi khawatir dan kemudian lari menghampirinya. Julieta kemudian mengucapkan terima kasihnya kepada Yunha karena telah bersedia menolongnya di situasi ini. Dan Yunha dimintai untuk jangan menolongnya lagi setelah apa yang Yunha lakukan barusan. Julieta juga menanyakan kepada Yunha kalau apakah dia masih bisa berdiri. Yunha yang masih tersulut emosi kemudian balik bertanya kepada Nona Julieta mengenai apa yang sedang terjadi. Julieta hanya terdiam sesaat setelah mendengar Yunha bertanya seperti itu. Setelah itu, Julieta pun mulai mencabut cincin yang terpasang di jari manisnya dan kemudian memberikannya kepada Yunha. Julieta meminta kepada Yunha untuk mengantarkan cincin tersebut kepada Paman Bruno. Yunha juga diminta untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada suaminya Bruno. Yunha yang tiba-tiba diberikan pesan seperti itu tentu saja kebingungan. Yunha yang hendak kembali bertanya kepada Julieta kemudian ditepis oleh Julieta yang mengatakan bahwa sampai saat ini dia masih bahagia atas pernikahannya dengan Paman Bruno. Setelah memberikan cincin tersebut, Julieta pun pergi dari hadapan Yunha. Yunha yang bangun dari duduknya kembali memanggil Julieta, namun Julieta malah tidak peduli dan malah terus menghampiri Janko yang telah menunggunya. Yunha yang sudah kembali berdiri kemudian mulai berlari ke arah Julieta dan menyuruh Janko untuk menyingkir dari hadapannya. Namun di saat Yunha berteriak seperti itu, tangan Janko dengan cepat mengarah ke kepala Yunha dan mulai memegang kepalanya. Kemudian Yunha pun dilemparkan ke arah tempat sampah. Janko menyuruh Yunha untuk diam di sana selagi Janko menguasainya dari jarak jauh. Setelah itu, mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan Yunha sendirian di dekat tempat sampah. Yunha yang masih terkapar di dekat tempat sampah kemudian mulai merenung, memikirkan tentang kehidupan keduanya yang ia yakini bakalan berbeda. Dia di kehidupan kali ini berhasil menyelamatkan keluarganya yang seharusnya telah mati di garis waktu sebelumnya. Yunha juga berhasil menyelamatkan teman-temannya waktu masih berada di TK dulu. Dan selain itu,
Yunha pun juga berhasil untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada insiden di Gunung Bukhon. Semua momen yang telah berubah itu memberikan Yunha sebuah kepastian. Tetapi atas persetujuan siapa, Nona Jeleta malah mengikuti alur di garis waktu sebelumnya. Yunha kemudian mulai bangkit dari tempat sampah sembari mengepalkan tangannya. Yunha sudah bekerja begitu keras untuk merubah masa depan yang sampah seperti itu. Dan Juleta tentu termasuk dalam kebahagiaan dari Yunha. Yunha kemudian melihat cincin dari Juleta dan mulai menggenggamnya dengan sangat erat. Yunha tidak ingin Juleta memutuskan secara sepihak bahwa dia telah dikecualikan. Oke, sekarang kita berpindah kepada Jeong Soo-kwon yang sedang mengatur barang dagangannya di kafe miliknya. Dia nampak lelah setelah bekerja seharian. Rupanya dia telah diminta oleh pemerintah untuk memenuhi jumlah potion yang mereka pinta. Soo-kwon berharap bahwa mungkin saja itu bakalan terpenuhi jika Soo-kwon mengurangi waktu tidurnya. Pada waktu itu, Sang Jin datang ke kafe Happiness dan meminta Soo-kwon untuk memberikan 1000 potion pada minggu depan. Permintaan tiba-tiba dari pemerintah itu tentu membuat Soo-kwon sangat terkejut. Soo-kwon tidak mempunyai pilihan lain selain menyelesaikan tugasnya. Sesaat kemudian, seorang perempuan yang merupakan istrinya kemudian datang menghampiri Soo-kwon sembari memberikannya segelas air putih. Istrinya bertanya mengenai apakah ada masalah yang Soo-kwon alami saat ini. Soo-kwon menjawab kalau dia baik-baik saja, malahan dia saat ini hanya merasa bahagia. Istrinya menjadi semakin cinta kepada Soo-kwon suaminya saat ia berkata seperti itu. Dan sang istri mulai memegang tangan Soo-kwon dengan menggunakan kedua tangannya. Nah, di saat mereka berdua sedang mesra-mesranya, tiba-tiba HP milik Soo-kwon pun kemudian berbunyi. Pertanda ada seseorang yang sedang menelpon. Yang menelpon itu ternyata adalah Yunha. Soo-kwon kemudian mengangkat teleponnya dan menanyakan ada keperluan apa menelpon. Yunha ditelepon awalnya minta maaf kepada paman Soo-kwon karena telah menelponnya secara tiba-tiba. Soo-kwon membalas kalau dia tidak masalah dengan hal itu. Yunha di sini kemudian cerita kalau sesuatu telah terjadi. Dan Yunha mempunyai sebuah permintaan kepada paman Soo-kwon. Paman Soo-kwon cukup penasaran tentang apa yang diminta Yunha darinya. Setelah itu, panel kemudian berpindah ke sebuah gedung terbengkalai sebelumnya, yang saat ini dipakai oleh Yunha dan Nona Soyoung untuk berlatih. Di sana terlihat Nona Soyoung yang sedang mengalirkan energi mananya ke sebuah pohon yang ada di belakangnya. Akar pohon yang telah dialiri oleh mana milik Nona Soyoung secara perlahan mulai membesar dan keluar dari dalam tanah. Dan setelah semuanya sudah siap, Nona Soyoung pun kemudian mulai menjentikkan jarinya yang membuat akar pohon tersebut mulai bergerak ke arah Yunha. Yunha yang menjadi target utama tentu sudah siap sedari awal. Yunha kemudian mulai serius dan menghindari semua serangan dari akar pohon tersebut. Refleksi dari Yunha nampak sangat luar biasa di mata Nona Soyoung. Padahal baru 3 bulan saja, Yunha sudah berkembang sejauh ini. Maka kalau begitu, Nona Soyoung pun berniat untuk menambah ujian dari Yunha berupa angin puting beliung dan melihat bagaimana reaksi Yunha selanjutnya. Yunha yang sedang sibuk menghindari akar pohon seketika dibuat terkejut saat angin besar mengarah kepada dirinya. Dan benar saja, Yunha pun dibuat terperangkap di dalam angin dan tidak bisa keluar dari sana. Yunha berteriak dengan keras saat ia terbawa oleh angin milik Nona Soyoung. Memperhatikan Yunha yang sedang kesulitan seperti itu membuat Nona Soyoung kembali kepikiran kalau apakah kemampuan bereaksi dari Yunha tidak terlalu hebat seperti yang telah ia bayangkan. Namun sesaat kemudian, Nona Soyoung pun dibuat terkejut saat melihat tindakan Yunha berikutnya. Yunha rupanya berhasil keluar dari dalam angin dengan cara membentuk energi mananya menjadi sebuah selancaran. Yunha berselancar di atas angin seperti ia melewati ombak di laut. Yunha kemudian protes kepada Nona Soyoung kalau dia tidak boleh melakukan sesuatu seperti itu secara tiba-tiba. Nona Soyoung membalas kalau latihan yang telah ia berikan itu akan lebih bermanfaat jika mendekati kondisi yang sebenarnya. Soyoung di dalam hati mengakui Yunha kalau dia cukup hebat saat keluar dari angin puting beliung miliknya. Tapi lantas, bagaimana tindakan Yunha selanjutnya apabila Soyoung melakukan tindakan ini? Soyoung kembali menutup kipasnya dan seketika menghilangkan angin puting beliung yang menyelimuti Yunha sebelumnya. Yang akibatnya, Yunha pun kehilangan pondasi untuk seimbang. Yang akhirnya, ia pun terjatuh dari selancar mana miliknya. Nah, saat Yunha masih berada di udara, Yunha kembali membentuk sebuah energi mananya tepat di bawah tubuhnya menjadi sebuah jelly yang amat besar. Yang dengan itu, Yunha pun berhasil mendarat ke permukaan tanah dengan aman dan sentosa. Dan setelah itu, ia pun seketika melesat dengan cepat dari sana dan berlari ke arah Nona Soyoung. Nona Soyoung memuji semangat bertarung dari Yunha. Nona Soyoung lagi-lagi membuat sebuah serangan baru dari aliran mana miliknya yang membentuk sebuah peluru yang cukup besar. Peluru-peluru itu kemudian dilancarkan ke arah Yunha. Yunha refleks dengan cepat membuat kembali jeli sebelumnya dan berhasil menahan peluru yang dilancarkan oleh Nona Soyoung. Nona Soyoung lagi-lagi memuji Yunha di dalam hatinya.
karena imajinasi dari dia sungguh sangat brilian. Yuna bahkan sudah bisa membentuk energi mananya menjadi sebuah selancar dan juga menjadi sebuah jeli perlindungan. Nona Soyong bahkan sampai kepikiran kalau Yuna bisa berimajinasi sehebat itu, mungkin karena dia yang masih anak-anak. Yuna tanpa takut sedikit pun terus melesat mendekati Nona Soyong. Nona Soyong tidak menyangka kalau Yuna mempunyai mana yang bisa ia gunakan sebagai pertahanan dan juga pembatasan. Rupanya intuisi Nona Soyong sebelum-sebelumnya telah terbukti benar. Yuna memang merupakan sebuah permata. Yuna yang sudah tinggal sejengkal menyentuh Nona Soyong seketika menghilangkan pembatasan jelinya dan mengakui kalau dia rupanya telah berhasil. Namun tanpa disangka, pergerakan dari Yuna seketika itu juga langsung berhenti dan Yuna dimintai untuk belajar lebih banyak lagi oleh Nona Soyong. Nona Soyong rupanya menggunakan energi mananya untuk menggerakkan akar pohon yang ada di belakang Yuna. Yang alhasil, akar tersebut pun menahan kaki kiri dari Yuna dan Yuna pun terangkat dari tempat ia berdiri sebelumnya. Setelah itu, dia pun digantung di atas. Nona Soyong kemudian memberitahu Yuna bahwa dia sudah berkembang banyak dalam waktu 3 bulan ini. Yuna di atas mengaku menyerah dan meminta tolong kepada Nona Soyong untuk diturunkan. Namun Nona Soyong menolak menurunkan Yuna dari sana. Dia mengatakan kalau menurunkan diri sendiri dari situasi itu juga merupakan bagian dari latihannya. Yuna nampaknya sudah tidak bisa berkata apapun lagi. Nah, sesaat kemudian, telepon milik Soyong pun kemudian berdering. Dia cukup terkejut saat mendapati Yunha yang menelponnya duluan. Nona Soyong sempat khawatir dengan Yunha yang tiba-tiba menelpon itu. Sementara itu, di belakang Nona Soyong terlihat Yunha yang sedang berusaha melepaskan kaki kirinya dari jeratan akar pohon yang sangat kuat. Nona Soyong bahkan sempat menduga alasan kenapa Yunha menelponnya secara tiba-tiba, mungkin saja karena dia telah membuat suatu masalah lagi. Oke, sekarang kita berpindah ke tempat Bruno tinggal. Di salah satu apartemen di sana, terlihat Bruno yang sedang membuka sebuah koper hitam yang ada di hadapannya, yang di dalamnya terdapat sebuah senjata api dan beberapa senjata tajam. Bruno sudah yakin kalau semua persiapannya kini sudah siap. Nah, saat Bruno hendak melepas bajunya, dia pun terlebih dahulu melirik ke arah cermin dan berjalan ke arahnya sembari membuka bajunya. Di depan cermin kini terlihat pantulan tubuh dari Bruno yang dipenuhi oleh bekas luka sayatan. Tubuhnya sempurna dilengkapi dengan roti sobek. Nah, karena bekas luka sayatan yang telah ia terima itu membuat Bruno kepikiran kalau dirinya sudah tidak pantas menyandang julukan sebagai beruang coklat Valentine. Oke, gimana ceritanya sehingga Bruno mendapatkan luka-luka itu? Jadi gini ceritanya. Mari kita flashback ke beberapa tahun sebelum Bruno pergi ke Korea Selatan. Bruno di Italia nampak sangat mencolok saat berada di kerumunan orang-orang. Waktu itu terjadi sebuah masalah, di mana terdapat seorang pria yang berani menyentuh bokong dari Nona Giulietta. Pria tersebut nampak mengakui kesalahannya karena dia tidak tahu bahwa yang telah ia lecehkan merupakan Tuan Putri Valentine. Petugas berwajib tidak menerima alasan dari pria musuh itu. Soalnya hal itu sangatlah mustahil. Semua orang di Sisilia tidak ada yang tidak mengenal sosok dari Nona muda. Dia dulu merupakan Tuan Putri keluarga Valentine yang bernama lengkap Giulietta Valentine. Bruno kemudian menitipkan 2 es krim yang telah ia beli kepada Nona Giulietta. Meski alasannya tidak diterima oleh pihak berwajib, pria tersebut terus saja mengelak bahwa dia benar-benar hanya jalan-jalan di daerah Sisilia ini. Namun sebelum ucapannya selesai, Bruno terlebih dahulu memotong ucapan dari pria tersebut. Bruno menyuruhnya untuk jangan banyak alasan. Alasan itu tetap tidak bisa merubah fakta bahwa dia telah berani melecehkan Nona muda. Maka dari itu, Bruno pun mulai melepas jas miliknya dan berjalan ke arah pria tersebut. Dari bayangannya saja sudah nampak sangat mengerikan. Pria itu langsung diberikan satu pukulan oleh Bruno yang membuatnya seketika terhempas dari sana. Setelah masalahnya telah selesai, Nona Giulietta pun kemudian datang menghampiri Bruno dan mengembalikan es krim yang Bruno titipkan tadi. Nona Giulietta memuji tindakan dari Bruno dengan menyebut bahwa beruang coklat Valentine memanglah sangat hebat. Semua orang nampak terkagum saat melihat sosok Bruno dari jarak yang dekat. Setelah itu, Nona Giulietta pun mengucapkan terima kasihnya lagi kepada pengawalnya yaitu Bruno. Bruno di sini tidak mengatakan apapun dan hanya mengambil es krim dari Nona Giulietta. Wajahnya nampak memerah setelah mendengar pujian dari Nona Giulietta. Setelah itu, panel kemudian berpindah ke sebuah mansion keluarga Valentine. Di sana, seluruh jajaran keluarga marga Valentine sedang berkumpul dan menyelenggarakan rapat keluarga. Pimpinan keluarga kemudian memberikan laporan bahwa Big Mama telah memilih keluarga Myron sebagai penerus dari Sisilia. Kabar tersebut sontak membuat semua yang hadir tentu sangat terkejut.
Mereka bertanya-tanya mengenai mengapa Cecilia memilih Meron sebagai penerus keluarga mereka dibandingkan memilih keluarga Valentine. Mereka dilandai kebingungan mengenai apa yang terjadi kepada mereka setelah kejadian ini. Bukankah sebagian dari keluarga Valentine telah bersiteru dengan keluarga Meron? Dan malah tanpa disangka, keluarga bajingan itu berhasil menarik perhatian dari Cecilia. Karena perdebatan mereka terus berlanjut, membuat pemimpin keluarga berteriak untuk berhenti. Dan mereka pun berhenti berbicara. Pimpinan keluarga kemudian melanjutkan bahwa keluarga Valentine telah memutuskan untuk melebur dengan keluarga Meron. Nona Julieta mengomentari ucapan dari ayahnya itu, bahwa itu bukanlah sebuah peleburan. Orang tua di sebelah Julieta pun membenarkan ucapan dari Nona Julieta. Karena kalau mereka terus saja seperti itu, maka mereka mau tidak mau harus tunduk di bawah para bajingan keluarga Meron itu. Namun mau seberapa keras anggota keluarga berkomentar, pimpinan keluarga tetap tidak memperdulikannya. Dia mengakui bahwa dia rela melakukan semua ini demi melindungi keluarga Valentine miliknya. Keluarga Valentine dipastikan tidak akan tunduk kepada keluarga siapapun. Mereka hanya bekerja sama dengan keluarga mereka dalam beberapa waktu doang. Setelah berteriak dengan keras seperti itu, suasana pun seketika mendadak menjadi hening. Pimpinan keluarga yang juga merupakan ayah Julieta itu kemudian mulai melirik ke arah kanan tepat ke arah Julieta. Ternyata yang menjadi simbol persekutuan keluarga Valentine dengan keluarga Meron adalah menjadikan anak mereka bertunangan satu sama lain. Julieta Valentine akan bertunangan dengan Vincent Meron. Mendengar hal itu tentu membuat Julieta cukup terkejut. Dia kemudian mulai memikirkan tentang pribadi dari seorang pria yang bernama Vincent Meron itu. Pria itu merupakan seorang playboy yang berasal dari keluarga Meron itu sendiri. Tidak ada hal lain yang bisa mereka bicarakan saat ini jika itu menyangkut tentang anak lelaki dari keluarga Meron tersebut. Pimpinan keluarga kemudian balik menambahkan kalau Julieta harus menikahi Vincent Meron dan mengandung anak darinya. Perkataan sang ayah barusan langsung membuat Julieta terkejut dan balik berteriak kepada ayahnya. Ayahnya membalas kalau gift amplification yang dimiliki oleh Julieta saat ini adalah sebuah gift yang dapat meningkatkan efisiensi mana dari seseorang. Jadi, jika Julieta berhasil melahirkan anaknya Vincent, maka anak tersebut pasti akan mendapatkan efek dari amplification milik ibunya. Semua orang nampak tertegun mendengar ucapan dari sang pimpinan keluarga. Mereka menebak kalau apa jangan-jangan pimpinan keluarga membenarkan dugaan dari mereka. Anak yang akan segera lahir itu akan memiliki gift yang jauh lebih kuat daripada ayahnya, yaitu Vincent Meron. Dan keluarga Valentine nantinya berencana untuk mengambil paksa anak tersebut. Mereka akan mendidik anak itu menjadi seorang anak berbakat yang bisa membangun ulang keluarga Valentine mereka. Mendengar seluruh penjelasan dari sang ayah, membuat sekujur tubuh dari Julieta pun gemetaran. Bruno di belakang nampak tidak menyangka kalau sang pimpinan keluarga menganggap anaknya hanya sebagai item atau barang doang. Sepertinya sang pimpinan keluarga tidak memikirkan hal yang lain selain stabilitas keluarga Valentine. Karena penjelasan dari pimpinan keluarga barusan membuat anggota keluarga yang lain meminta Julieta untuk memikirkan tentang masa depan keluarga Valentine. Mereka semua sepertinya setuju dengan rencana dari pimpinan keluarga. Mereka bahkan rela mengatakan kepada Julieta kalau pria yang bernama Vincent itu pasti tidak memiliki penyakit menular apapun. Jadi Julieta diminta untuk sekuat tenaga melakukan tugasnya demi keluarga Valentine. Ayahnya juga menambahkan, jika Julieta adalah seorang anggota keluarga Valentine, maka ia pun disuruh untuk buang jauh-jauh pikiran tentang betapa memalukannya menjadi kekasih dari seorang keluarga Meron. Julieta yang hendak menolak rencana itu lagi-lagi dibalas oleh sang ayah bahwa Julieta dari kecil sampai sekarang sudah hidup dengan nyaman dengan marga Valentine miliknya. Maka dengan itu, Julieta pun harus bertanggung jawab dan melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang Valentine. Tugasnya Julieta hanya melahirkan seorang anak saja. Mereka sangat berharap agar Nona Julieta dapat melahirkan anak yang kuat. Karena semua anggota keluarga yang lain telah setuju, maka Julieta pun meminta dukungan kepada kakaknya, yaitu Albert. Namun Albert malah memalingkan wajahnya untuk menatap Julieta. Nampaknya tidak ada seorang pun yang memihak ataupun membantu Julieta keluar dari masalah ini. Yang akhirnya, Julieta dengan berat hati mengatakan bahwa ia mengiyakan tugas tersebut. Setelah itu, rapat keluarga pun akhirnya selesai. Di ruangan rapat hanya terdapat Julieta dan pengawal satu-satunya, yaitu Bruno. Singkatnya, setelah kembali masuk ke dalam kamarnya, Bruno pun kemudian mengeluarkan semua perasaannya kepada Julieta yang sedang kesulitan. Bruno meminta kepada Nona Julieta untuk memberitahukan Bruno yang sejujurnya. Namun Julieta nampaknya masih tidak ingin berkata apapun. Bruno kemudian berlutut di depan Julieta sembari memegang kedua telapak tangannya. Julieta perlahan menjatuhkan air matanya dan kemudian berkata bahwa dia tidak ingin menikah dengan cara yang seperti itu. Julieta bahkan tidak tega untuk melihat masa depan di mana anaknya nanti akan diperlakukan sebagai item doang.
Julieta jujur bahwa dirinya sudah tidak tahan untuk tinggal di rumah ini. Bruno lah yang menjadi orang satu-satunya yang mendengar semua curhatan dari Nona Julieta. Setelah mendengar curhatan itu, Bruno pun mulai menggenggam tangan dari Julieta. Dia berjanji bahwa dia akan selalu melindunginya meskipun satu dunia menjadi musuhnya. Bruno tetap akan melindungi Julieta kapanpun dan dimanapun itu. Bruno mengucapkan janji sucinya sembari mencium tangan kanan dari Julieta. Janji itu didukung oleh cahaya rembulan yang masuk menyinari mereka berdua. Bruno kemudian bertanya kepada Nona Julieta kalau apakah Nona Julieta bersedia untuk silariang atau pergi bersamanya. Julieta nampak menatap Bruno dengan dipenuhi dengan air mata. Dan Julieta tentu menerima permintaan dari Bruno. Nah, setelah janji telah terikat, mereka pun keluar lewat jendela dan tidak menyisakan apapun di kamar Julieta. Oke, kita kembali ke situasi yang sekarang. Bruno meminta Julieta untuk menunggu dia menjemputnya. Bruno dapat melacak pasti keberadaan dari Julieta melalui GPS yang terdapat di dalam HP khusus miliknya. Bruno berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Julieta bagaimanapun caranya. Nah, saat Bruno membuka pintu kamar apartemennya dan hendak pergi dari sana, di depan pintunya rupanya telah terdapat Yunha yang sudah menunggu Bruno keluar dari tadi. Bruno nampak cukup terkejut saat melihat penampilan dari Yunha. Yunha hanya menggunakan setelan jaket merah hitam biasa, seakan-akan dia pergi untuk jogging. Yunha kemudian tersenyum dan meminta kepada Bruno untuk pergi bersama-sama. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.